semuanya, perkenalkan aku Insania Horia dari kelas 12 5. Kali ini aku bakal review novel tentang kamu. Salah satu buku yang katanya penuh makna dan emosional banget. Dari awal aku udah kepo nih gimana perjalanan tokonya, apa yang bakal dia lewatin, dan tentu aja kejutan apa yang bakal bikin hati campur aduk. Penasaran bareng aku? Yuk kita mulai reading vlog ini dan selami kisahnya. Pada bab pertama, yaitu mengenai kesabaran, di sini pembaca akan menyaksikan kisah di masa kecil Sriningsih yang syarat akan kesedihan. Dimulai pada tahun 1946 hingga 1960, zaman hendak mulai menjelajahi Pulau Bumi yang terletak di Sumbawa. Peristiwa besar pun akan menguji rasa sabar para pembaca di bab pertama ini. Pada bab kedua mengenai persahabatan dengan deretan kisah dari cerita yang panjang berawal pada tahun 1961 hingga 1966. Pembaca akan menikmati persahabatan indah yang secara tiba-tiba berganti menjadi sebuah kedengkian yang amat mendalam. Kisah Sriningsih pada tahun ini akan mengajak para pembacanya merasakan guncangan politik Indonesia pada zaman itu dari Partai Komunis. Pada bab ketiga merupakan keteguhan hati. Kisah pada bagian ini terjadi pada tahun 1967 sampai 1979, akan membuat pembaca terdorong dengan semangat yang digambarkan Sriningsih. Di bagian inilah pembaca akan diperlihatkan sejarah Jakarta tempo dulu. Hal itu contohnya seperti berbagai kerbau yang masih berlalu lalang di jalan, Monas yang dikelilingi oleh rerumputan hijau, ungkapan dari para pedagang kaki lima, sewa kos hanya Rp200, dan lain sebagainya. Nah, pada bab keempat ini adalah tentang cinta. Pada bagian ini kita akan diperlihatkan sisi lain dari seorang Sriningsih. Sebelumnya, kisah cinta Sriningsih bersama seorang pria bernama Hakan, seorang lelaki keturunan Turki. Di bagian inilah pembaca akan dibuat bak gado-gado perasaannya. Ada rasa haru, suka, dan duka, tawa bahagia yang akan menemani pembaca dalam menyelami kisah yang berjalan pada tahun 1980 sampai 1999, tepatnya di London. Usai menyelidiki lagi beberapa berkas yang dipunyai oleh Sriningsih, Zaman berhasil mendapati tempat yang pernah disinggahi oleh Sriningsih. Menariknya, orang yang mengenal Sriningsih nyatanya sangatlah dekat dengan Zaman. Siapakah orang tersebut? Kalian bisa membaca novelnya. Orang tersebut mengajak Zaman ke kediamannya dan memperkenalkan Zaman kepada kedua orang tuanya. Zaman pun diceritakan terkait seluruh kehidupan Sriningsih semasa dirinya menetap di London. Belum juga usai Zaman menjajaki bagian akhir kehidupan Sriningsih, dirinya dihubungi bahwa firma hukum dari A dan Z lalu mengajukan sebuah permintaan rapat sebagai delegasi ahli waris yang tersisa. Zaman sangat didesak oleh waktu. Ia pun berangkat ke Paris untuk menyelidiki bagian terakhir dari kehidupan Sriningsih. Pada bab kelima dari kisah Sriningsih, yaitu mengenai memeluk semua rasa sakit, pada akhirnya Sriningsih mampu mengikhlaskan semua kejadian dan persoalan yang terjadi dengan dirinya. Dikisahkan tokoh Sriningsih mulai dari dirinya berada di London, kemudian secara tiba-tiba ke Paris, sampai akhirnya tutup usia di panti jompo. Kesimpulannya, novel ini sangat layak untuk dibaca bagi penyuka buku yang syarat akan isi alias tebal. Di dalamnya tentu bukanlah bacaan biasa, ada banyak pesan moral yang dapat pembacanya petik dan adanya pengetahuan akan berbagai hal. Isi dari novel ini tidaklah seberat berbagai novel non-fiksi lainnya yang kadang-kala memperlihatkan secara rinci informasi proses, kejadian, atau lokasinya, tetapi bukan juga sebuah novel kosong tanpa adanya penelitian terlebih dahulu dari sang penulisnya. Novel ini sesuai dengan proporsinya, tidak membuat otak dan pikiran para pembacanya menjadi ngebul, serta cukup sederhana dan tersampaikan secara logis. Kehidupan Sriningsih yang penuh akan drama, kepahitan, dan penderitaan disuguhkan oleh sang penulis dengan sangat apik, sehingga membuat para pembacanya larut akan emosi. Jadi guys, untuk mengetahui kisah perjalanan Sriningsih lebih dalam, yuk baca novelnya Tentang Kamu dari Terelie. Oke guys, makasih udah nemenin aku membahas novel tentang
kamu yang penuh suka, duka, dan tawa perjalanan seorang Seningsih. Oke, sekian ready vlog dari aku. Terima kasih semuanya.